Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang moda ANBK di tahun 2021. Jadi untuk moda ANBK ini adalah model-model yang dapat dilakukan untuk melaksanakan ANBK di tahun 2021. Jadi rencana untuk ANBK itu dilaksanakan di bulan September dan Oktober di tahun 2021. Jadi model-model apa saja yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan ANBK? Simak terus dalam video ini, jangan lupa like dan subscribe. Yang pertama di sini ada 3 mode MSAT, model online yang pertama, yang kedua semi online, dan yang ketiga adalah offline. Nah, di sini ada untuk setiap moda memiliki karakteristik berbeda-beda dan disesuaikan dengan kondisi internet yang ada di lokasi ujian, dalam hal ini sekolah pelaksana. Jadi untuk 3 moda ini disesuaikan dengan keadaan di sekolahnya masing-masing. Jadi kalau memang sekolahnya tidak terhubung dengan jaringan internet, nanti bisa juga melaksanakan. Yang pertama untuk yang online di sini adalah asesmen nasional berbasis komputer, di mana pesertanya harus memiliki akses internet secara terus-menerus. Jadi di sini untuk yang online, jadi untuk peserta dan proktor atau komputer proktornya itu harus online secara terus-menerus, dan tidak boleh jika pas waktu pelaksanaan itu jaringannya error atau jaringannya terputus. Jadi harus online secara terus-menerus atau dia memiliki akses internet secara real time. Terus untuk yang kedua di sini ada semi online. Ini adalah asesmen nasional berbasis komputer, di mana peserta tesnya tidak memiliki akses internet. Yang memiliki akses internet hanya komputer proktor. Nah, di sini sedikit berbeda. Jadi di sini untuk pesertanya itu dia tidak memiliki akses internet. Jadi yang memiliki akses internet itu hanya komputer proktor saja, atau bisa disebut dia sebagai server yang ada di depan itu harus terhubung dengan internet. Untuk pesertanya tidak perlu. Itu untuk yang semi online. Terus yang ketiga untuk yang mode offline adalah asesmen nasional berbasis komputer, sama seperti halnya dengan yang mode semi online, namun untuk komputer proktornya hanya butuh akses internet saat sinkronisasi. Nah, di sini hampir sama dengan yang semi online. Kalau yang semi online tadi hanya komputer proktor saja yang terhubung dengan internet, tapi kalau yang offline itu komputer proktor hanya terhubung saat sinkronisasi. Jadi saat proses sinkronisasi itu untuk komputer yang ada di depan atau sebagai proktornya atau sebagai servernya itu harus terhubung ke internet saat sinkronisasi. Tapi saat pelaksanaan tidak perlu terhubung dengan internet. Nah, di sini ada tulisan warna merah, di sini ada untuk mode offline belum direkomendasikan. Jadi untuk yang offline mungkin ini belum direkomendasikan dari Pusmenjar. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ada penjelasan alur proses yang online. Nah, di sini kita lihat di sini setiap lokasi 1 dan 2 dia selalu terhubung dengan internet. Misalkan yang lokasi 1 itu adalah yang ada di server pusat, dan lokasi yang kedua ini adalah yang ada di sekolah pelaksana ANBK-nya. Jadi secara terus-menerus di sini dia ada jaringan internetnya. Jadi masing-masing lokasi terdapat aplikasi proktor dan aplikasi peserta tes, di mana kedua-duanya langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar. Jadi untuk proktor dan peserta itu dia memiliki aplikasi sendiri-sendiri yang langsung terhubung dengan server di pusat. Jadi sistemnya real time dengan secara online. Terus selanjutnya ada aplikasi proktor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes karena semua data langsung diakses ke server pusat Pusmenjar. Jadi untuk yang online ini, untuk
Proctornya tidak perlu melakukan sinkronisasi karena langsung terhubung dengan server pusat bus menjar. Kita lanjutkan. Terus yang kedua tentang alur proses yang semi online. Di sini ada sama halnya seperti mode online. Pada masing-masing lokasi terdapat aplikasi Proctor dan yang dijadikan sebagai jembatan penghubung antara server pusat dengan peserta tes. Aplikasi Proctor dikemas di dalam sebuah VHD. Nah, berarti ini untuk yang semi online itu menggunakan VHD sama seperti VHD, mungkin pelaksanaannya hampir sama seperti dengan UNBK di tahun lalu. Jadi mungkin karena di sini untuk menggunakan VHD, maka komputer di servernya itu juga harus memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi perlu VHD untuk menjalankannya untuk menggunakan external group dari Proctor. Pada mode semi online, Proctor wajib melakukan sinkronisasi data dari server pusat bus menjar ke komputer Proctor. Jadi ini untuk yang semi online, Proctor harus melakukan sinkronisasi dengan server pusat di bus menjar. Kemudian ini alurnya, jadi setelah sinkronisasi kemudian dilaksanakan ujian untuk pesertanya di sini adalah online. Jadi seperti itu untuk yang semi online. Terus yang ketiga ada yang mode offline. Di sini mode offline ini pada saat pelaksanaan tes murni dilakukan secara offline. Jadi pelaksanaannya itu asli dan murni dilaksanakan secara offline atau tidak menggunakan internet. Untuk mendapatkan data dari server pusat, maka komputer Proctor selama proses sinkronisasi dipindahkan dulu ke daerah memiliki akses internet. Nah, mungkin untuk yang mode offline ini itu digunakan untuk daerah-daerah yang belum tercover oleh jaringan internet atau di daerahnya itu belum ada akses internetnya, maka di sini untuk komputer dari servernya itu dibawa ke daerah yang memiliki jaringan internet, kemudian melakukan sinkronisasi, terus kembali untuk servernya kembali dibawa ke sekolahnya untuk dilaksanakan ANBK ini. Jadi ini untuk daerah yang sama sekali belum tercover oleh jaringan internet. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada uraiannya, ada penjelasannya. Yang pertama ada akses internet pada komputer Proctor pada saat pelaksanaan tes. Nah, di sini untuk akses internet pada komputer Proctor ini untuk yang online ini memerlukan internet, semi online memerlukan internet, dan offline-nya tidak karena secara offline. Terus kedua ada akses internet pada komputer peserta tes. Nah, untuk akses internet untuk komputer peserta tes itu yang hanya membutuhkan yang mode online-nya. Untuk yang semi online dan offline tidak. Terus ada pada peserta tes menggunakan kabelan jaringan lokal yang tidak terhubung internet. Nah, ini untuk online itu tidak perlu menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal, karena untuk yang online itu bisa menggunakan akses WiFi dan lain sebagainya. Namun untuk yang semi online dan offline itu menggunakan kabelan. Jadi mungkin hampir sama persis pelaksanaannya seperti UNBK di tahun sebelumnya. Pada peserta tes menggunakan kabel jaringan atau WiFi yang terhubung ke internet. Ini untuk yang versi online saja. Untuk yang semi online dan offline tidak perlu. Terus kemudian yang kelima ada setting jaringan menggunakan segmen 192.168.0.n selain 200. Nah, ini hanya digunakan untuk yang semi online dan offline karena menggunakan kabelan. Untuk yang online tidak perlu. Terus yang keenam ada jaringan antar komputer peserta tes saling terhubung. Nah, di sini untuk yang online itu jaringannya terhubung antar komputer peserta tes saling terhubung, atau antara komputer peserta satu dan lainnya itu saling terhubung karena sama-sama terhubung dengan internet. Kalau yang ini tidak, yang semi offline dan offline. Kita lanjutkan untuk yang 7 menggunakan VHD pada komputer Proctor. Untuk yang pelaksanaan online ini tidak perlu menggunakan VHD. Untuk yang semi online dan offline itu menggunakan VHD. Jadi kalau mau melaksanakan secara semi online dan offline itu harus menyiapkan komputer server yang spesifikasinya lebih tinggi, sama seperti di pelaksanaan UNBK di tahun sebelumnya. Terus instalasi VirtualBox untuk yang online tidak perlu, yang semi online dan offline itu ini perlu diinstal karena menggunakan VHD.
Terus sinkronisasi pada komputer Proctor untuk yang online tidak perlu karena dia langsung terhubung ke server pusat di Pusmenjar. Untuk yang semi online dan offline-nya harus melakukan sinkronisasi. Terus yang selanjutnya ada unlock sinkronisasi, online tidak perlu, yang semi online dan offline ini perlu melaksanakan unlock sinkronisasi. Yang ke-11 ada upload hasil peserta. Nah, untuk yang online tidak perlu karena otomatis dia langsung terhubung ke server di pusat, maka tidak perlu mengupload hasil peserta. Untuk yang semi online dan offline perlu menguploadnya karena hampir sama dengan UNBK di tahun sebelumnya. Terus yang terakhir ada penggunaan laptop untuk komputer Proctor. Nah, di sini bisa digunakan atau bisa menggunakan laptop untuk komputer Proctor kalau menggunakan mode online. Karena semi online dan offline itu tidak bisa karena harus komputernya lebih spesifikasinya lebih tinggi karena menggunakan VHD. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan moda pelaksanaan ANBK di tahun 2021. Tadi ada 3 moda online, semi online, dan offline. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.